Shalom, kekasih-kekasih Kristus, umat Tuhan yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam program Bible Study, di mana kita akan memulai sebuah pembahasan yang menurut saya ini sangat penting dan sangat mendasar. Mengapa? Karena kita akan membahas tentang satu nama yang olehnya Tuhan itu memilih sebagai manusia pilihan Tuhan untuk menjadi patokan, untuk menjadi tolok ukur apakah manusia itu beriman atau tidak. Dan orang itu adalah Abram. Namanya Abram, nanti pada perjalanan kehidupannya diubah menjadi Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12, nama ini muncul untuk memulai sebuah babak baru. Setelah Nuh dan keluarganya, itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, menurunkan bangsa-bangsa. Nah, hari ini kita akan mulai membahas ini, namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita mencari wajah-Nya. Supaya bukan hanya kita mengerti akan firman-Nya, namun kita juga akan merasakan jamahan, lawatan Tuhan, sentuhan Tuhan buat kita semuanya. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Oh, Dia Tuhan yang baik. Muliakan Tuhan, hai jiwaku. Muliakan Tuhan, hai jiwaku. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, agungkan Dia. Oh, oh. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sertai kami Tuhan, Jangan pernah pegang tangan kami Tuhan, tangan kami. jamah kami ya Yesus. Irala rabaya rala rabaya rala rabaya rala. Ya rala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rabala 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 Irala rabaya rala rabala rabala rabala. Thank you Lord, thank you Thank you Lord, thank you Lord. Shikira la rabaya rala, shikira la rabaya rala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sungguh Allah satu-satunya dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang bertahta dalam hidup kami. Engkau yang menuntun, Engkau yang memberitahukan jalan-jalan mana yang harus kami tempuh. Engkau yang menetapkan kemana kami melangkah. Engkau yang menuntun, Engkau juga yang menyertai kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh baik Engkau. Teramat baik dan sangat baik. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menjamah. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang mengurapi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang selalu membawa kami hidup di dalam perkenanan demi perkenanan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, supaya malam hari ini menjadi malam yang luar biasa. Bukan hanya hadirat-Mu yang membawa kemenangan, tapi firman-Mu juga yang membawa kami kepada kehendak Allah yang Maha Tinggi itu. Pengenalan kami akan Tuhan akan semakin sempurna. Roh Kudus bekerjalah di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana lewat pujian dan penyembahan kita tadi,
kita dibawa masuk kepada pernyataan iman kita. Bahwa kalau Tuhan tidak memimpin, kalau Tuhan tidak membuka jalan, kalau Tuhan tidak membuka atau memerintahkan kita untuk melangkah, maka kita tidak akan melangkah. Sebab penyerahan Tuhan itu penting buat kita. Dan pernyataan iman yang kedua bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong, penyembuh yang membawa kita kepada kesempurnaan roh, jiwa, dan tubuh. Oleh sebab itu akui terus Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya ada sebuah kesaksian dan permohonan doa. Ya, kesaksian dan permohonan doa dari Ibu Ana. Ya, Ibu Ana dikatakan dia setia mengikuti Bible study setiap malamnya, saudara. Bu Ana ini mohon doa dan kesaksiannya demikian. Secara bertubi-tubi saya mengalami penderitaan. Mulai dengan ditinggalkan suami saat anak-anak masih kecil. Di sini tidak disebutkan ditinggalkan suami karena apa ya. Namun sudah ditinggalkan oleh suami. Rumah disita bank karena dijadikan jaminan oleh suami. Omset bisnis saya makin menurun. Jadi memang mengalami hal-hal yang penderitaan yang berat ya saudara. Namun saya percaya, nah ini dia. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari masalah-masalah saya. Ini imannya saudara. Dan beliau mohon doa, mohon kekuatan supaya mampu mengatasi masalah ini. Mampu keluar dari masalah ini. Tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Baik Ibu Ana, kita akan berdoa, kita akan terus dukung dalam doa. Bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan babak baru dalam perjalanan kehidupan manusia. Setelah era Nuh, Sem, Ham, dan Yafet selesai, maka diteruskan oleh seorang tokoh Alkitab, bapak orang beriman yang namanya Abram. Awal mulanya namanya Abram, nanti diubah jadi Abraham. Tapi kita akan mulai dari pemanggilan Abram terhadap rencana Allah di dalam hidupnya. Kita akan baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Alkitab kita dari halaman 10 sampai dengan halaman yang ke-11. Saya bacakan, saudara kalau dapat rema dari Tuhan, silakan ditulis atau dicatat di dalam Alkitab saudara atau buku saudara. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot ini keponakannya Abraham karena bapaknya Lot ya, namanya Haran, itu sama dengan daerah Haran itu mati. Jadi Lot itu sudah tidak ada bapaknya, keponakan Abram, Lot ikut pergi bersama dengan Abram. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai
di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Syichem, yaitu pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah saudara, awal babak baru dari rencana Allah untuk keselamatan manusia sampailah kepada riwayat atau perjalanan hidup Abram. Ya, seperti kita ketahui, Abram dipilih Tuhan untuk nantinya menjadi bapa orang beriman. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini, saudara? Yang pertama, pergilah dari negerimu. Abram di pasal yang ke-12 ayat 1 tadi dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Pada saat itu, saudara, Abram belum diberitahukan kemana dia harus melangkah. Kemana Allah akan menuntunnya. Ia harus mengadakan perjalanan di bawah bimbingan Tuhan langsung. Dan sebelum dia berimigrasi ke Palestina, Abram itu memiliki 2 tempat atau 2 rumah yang pernah ditinggalinya. Yang pertama adalah Ur Kasdim. Ya, Ur Kasdim. Itu kalau zaman sekarang itu wilayah Irak, ya, di daerah Irak atau Baghdad situ ya saudara. Di situ Abram sudah hidup bersama dengan bapaknya, bersama dengan keluarganya dan diberkati. Namun Alkitab menyatakan bahwa keluarga Abram itu menyembah ilah-ilah yang bukan Allah sejati. Dia penganut penyembahan dewa-dewa seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Ur Kasdim itu. Namun demikian mereka tetap diberkati secara material. Nah, atas petunjuk Tuhan, Abram itu harus pindah dari Ur Kasdim ke Haran. Itu menuju ke utara, saudara. Kalau di peta itu naik ke utara. Haran itu sekarang wilayah daerah Syria. Dari Babel, dari Mesopotamia wilayah Babel lalu pindah ke Haran, wilayah Syria. Di situ dia juga menetap, ya, diberkati juga, sungguh sangat berlimpah harta bendanya. Namun demikian, Allah masih berurusan dengan Abram. Berkatalah, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terhadap perintah Allah ini, Abraham tidak bertanya kepada Tuhan. Abram tidak berdiskusi kepada Tuhan. Dia langsung demi mendengar perkataan Tuhan, dia mengadakan sebuah persiapan untuk melangkah, saudara. Apa yang dapat kita pelajari? Abraham diperintahkan untuk meninggalkan semua kepastian masa lalu. Kepastiannya adalah dia diberkati. Dia mendapatkan ternak yang banyak. Namun di daerah itu, di daerah yang tidak mengenal Allah yang sejati, Allah pengen pakai Abraham. Allah merancangkan Abraham untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Maka Abraham harus meninggalkan kepastian masa lalunya. Yang kedua, Abram harus menghadapi
ketidakpastian masa depan. Dia ada dalam situasi meninggalkan kepastian masa lalu yang sudah dalam keadaan settle, diberkati, tidak kekurangan. Dia harus tinggalkan itu demi mengikuti perintah Allah. Sekarang dia pada posisi menghadapi ketidakpastian masa depan. Saudara bisa mengerti ini. Bagaimana situasi yang pelik dan sulit ini harus dihadapi oleh Abram. Dan yang ketiga, saudara, dia harus mengikuti dan mencari petunjuk dan kehendak Allah senantiasa. Uang tempat yang dituju Tuhan tidak kasih tahu. Tempat yang akan didatangi oleh Abram pun tidak dimengerti. Ketiga-tiganya ini sangat berat bagi Abram. Meninggalkan kepastian masa lalu karena sudah nyaman, sudah enak hidupnya, tapi harus ditinggalkan. Begitu keluar dari wilayahnya, dari sanak familinya, dari negerinya, dia menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dan sepanjang perjalanannya, Abram harus mengikuti dan mencari petunjuk Tuhan. Tuhan sedang mencari dan menemukan orang yang cocok untuk penerangannya. Orang yang sanggup menghadapi berbagai tekanan yang berat. Orang yang menganggap melakukan kehendak Allah itu satu-satunya yang penting dalam hidupnya. Manusia jenis ini, saudara, yang betul-betul siap untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Luar biasa orang ini, saudara. Pantas dia disebut sebagai orang yang beriman. Wah, kalau kita selidiki kehidupan Abram ini, saudara, sampai nanti pada masa matinya, kita akan menemukan mutiara-mutiara kasih Allah dan berkat Allah dalam diri manusia satu ini. Ya. Allah berjanji bahwa oleh kaummu, oleh keturunanmu, olehmu, maka semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Orang yang siap meninggalkan kepastian masa lalu, menghadapi ketidakpastian masa depan, dan sepanjang hidupnya mencari wajah Tuhan, dia akan dijadikan sebagai alat Allah untuk memberkati orang lain. Nah, ayat 3 ini, saudara, dari Kejadian pasal 12 ini, saudara, itu menandakan bahwa berkat rohani yang akan disalurkan Abraham, ya, itu akan terus berlangsung. Bukan hanya pada era Abraham, tapi juga era-era keturunannya. Lewat Abraham. Lewat satu nama ini, saudara. Orang yang taat luar biasa ini. Dan yang kedua, janji-janji Allah kepada Abraham menyatakan bahwa sejak semula maksud Injil, maksud firman Allah adalah untuk memberkati semua bangsa lewat keselamatan dan kemurahan melalui Yesus Kristus. Ini intisari dari perjalanan kehidupan iman Abraham. Engkau akan menjadi berkat. Seorang pengembara Mesopotamia yang mengenal Allah sejati, Allah yang benar ini, telah ditugaskan untuk pergi ke tengah-tengah orang asing baginya. Meninggalkan kenyamanan itu tidak mudah. Meninggalkan sanak famili itu tidak gampang, saudara. Apalagi dalam posisi yang sudah diberkati. Begitu mendengar perintah Tuhan, dia tinggalkan semuanya itu. Saya bisa membayangkan bagaimana pergolakan batin Abraham. Sudah enak-enak di sini, kok suruh pindah ke Haran. Di Haran diberkati, kok suruh keluar dari situ. Ya. Lalu Allah berkata bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Hanya kepada orang yang seperti inilah Allah berjanji untuk memberikan berkat yang luar biasa itu. Kalau Abraham bisa dipakai Tuhan, saudara dan saya juga bisa dipakai Tuhan. Selama apa?
selama mau mengikuti arahan dan tuntunan Tuhan. Ya. Nah, apa respon Abram, saudara? Begitu mendengar perintah Allah itu, dia tidak berdiskusi lagi. Dia tidak berdebat dengan Allah. Dia tidak beralasan. Di ayat yang keempat dikatakan, ayat yang keempat berbicara seperti ini. Lalu pergilah Abram. Lalu pergilah Abram. Artinya Abram taat terhadap perintah Allah. Abram menaati seluruh firman Tuhan. Ketaatannya meliputi tindakannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya, dan mulai percaya kepada pemeliharaan, bimbingan, dan janji-janji Tuhan. Ini luar biasa kan, saudara? Ya. Nah, sama seperti Abram, semua orang percaya kepada Tuhan Yesus yang dipanggil, yang dipilih untuk meninggalkan negeri, sanak saudara, rumah bapamu, ya, cara-cara dunia, cara-cara kotor dalam berbisnis untuk ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita mengikuti cara-cara Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengertian Tuhan sedang menyediakan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Itu maksud dari meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan Haran untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, tadi diceritakan bersama dengan istrinya Sarai dan Lot keponakannya Abraham atau Abram ini meninggalkan Haran menuju ke tanah Kanaan. Walaupun sebelum dapat gambaran apa-apa, saudara. Itu di usia 75 tahun. Tentunya manusia itu memiliki kekhawatiran, memiliki pergumulan batin. Perjalanan bersama dengan keluarga kecilnya ini, saudara, mungkin mengalami dilema. Ini gimana ya? Mungkin istrinya tanya, kita mau kemana? Mungkin Lot keponakan tanya, Om, Paman, kita mau melangkah kemana? Dan Abram juga nggak tahu kita mau kemana. Itulah sebabnya di ayat yang ke-7, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Allah berjanji terhadap keraguan mungkin, terhadap kebimbangan Abram, terhadap keraguan, kebimbangan Sarah dan Lot. Allah memberikan jaminan bahwa aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan keturunanmu. Lalu Abram merespon janji Allah dengan apa? Mendirikan mezbah. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Abram mendapatkan janji Allah tentang negeri bagi anak-anak dan keturunannya, dua hal yang dilakukan oleh Abram. Yang pertama apa? Dia mendirikan mezbah di Betel. Arti kata Betel itu rumah Allah. Dengan mendirikan mezbah, Abram sedang menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Mezbah, lambang kesetiaannya kepada Tuhan. Yang kedua, dia mendirikan kemah untuk menyatakan kepada orang-orang di wilayah itu bahwa ia akan terus memiliki tanah tersebut. Jadi dua tindakan nyata yang dilakukan oleh Abram itu menyatakan bahwa dengan mendirikan mezbah, aku mengikatkan diri kepada Allah dengan kesetiaan yang penuh. Dengan mendirikan kemah atau tendanya di wilayah itu, dia sedang menyatakan kepada dunia bahwa aku sedang secara profetik menerima tanah yang dijanjikan Tuhan. Luar biasa ya, saudara. Manusia satu ini luar biasa. Belajar kita dari situ, saudara. Lalu berikutnya apa yang terjadi, saudara? Setelah mezbah didirikan, Abram mendirikan kemah di situ.
Allah itu menguji Abraham. Lewat apa? Peristiwa kelaparan yang hebat di wilayah itu, saudara. Ketaatan Abraham tidak berarti bahwa ia tidak akan menghadapi persoalan dan pencobaan atau ujian dari Allah. Abraham baru saja sampai ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Namun Allah sudah memberikan sebuah ujian. Dan kalau kita baca, ujiannya bukan karena kelaparan saja. Ya. Ada istrinya yang mandul, yang tidak melahirkan anak perjanjiannya, belum melahirkan Ishak pada waktu itu. Abraham juga diuji dengan apa? Meninggalkan sanak familinya di Haran. Ya. Keluarganya ditinggalkan. Dan rasanya ujian yang terakhir ini betul-betul membuat Abraham itu, wow, ini toh upah mengikuti ketaatan Allah dengan ujian yang berat seperti ini. Apa itu? Kelaparan. Kelaparan kalau dihadapi oleh manusia atau orang-orang yang tidak memiliki kekayaan yang banyak itu enggak masalah, saudara. Udah sering lapar kan gitu ya. Tapi terhadap Abraham, terhadap Sarah, terhadap Lot, sejak di Haran, sejak di Ur Kasdim, dia sudah kaya raya. Masalah kelaparan menimpa orang yang kaya raya, itu masalah berat, saudara. Nah, itu masalah berat. Tetapi terhadap ujian ini, entah istri yang mandul, meninggalkan sanak famili, ya, lalu bencana kelaparan terjadi, Abraham tidak pernah menyerah. Dia sampai harus mengungsi ke Mesir. Paceklik kekeringan di daerah Kanaan. Bencana ini tidak bisa dicegah. Maka satu-satunya cara untuk mengatasi adalah pindah ke Mesir. Karena di Mesir tertolong oleh sungai Nil yang menyediakan air yang cukup untuk pertanian dan ternak. Kalau kita selidiki ya, di dalam kata Ibrani gur, itu artinya tinggal sementara. Abraham tinggal sementara. Ya, di ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal. Ini artinya gur, tinggal sementara. Nanti setelah paceklik selesai, setelah Tuhan memberikan berkat-berkat di tanah Palestina, kembali di tanah Kanaan, dia kembali dari Mesir ke tanah Kanaan. Abraham mengalami hal seperti itu, saudara. Apakah saudara juga siap untuk menerima berkat Allah seperti yang diterima oleh Abraham, tapi harus melewati ujian, melewati kehidupan persoalan yang tidak mudah. Kalau kita tetap setia seperti Abraham, maka berkat Abraham juga akan kita terima. Ya. Ini satu manusia unggul yang luar biasa. Nah, satu kali namanya juga masih manusia ya, saudara. Abraham itu waktu masuk ke Mesir, dia takut. Kenapa? Karena istrinya, ya Sarah itu cantik. Cantik. Ini salah satu dilema kalau punya istri cantik, saudara. Banyak yang lirik, banyak yang mauin, ya gitu. Begitu masuk ke Mesir, dia tahu ini Fir'aun ini doyan perempuan. Lalu dia bisik-bisik sama istrinya, nanti kalau kita sampai ke Mesir, kamu jangan ngaku istriku ya. Kalau kamu ngaku istriku, nanti aku dibunuh, kamu diambil sebagai istri. Betul saja. Ketika masuk ke Mesir, saudara, itu pegawai-pegawai Fir'aun bilang begini, itu pendatang yang namanya Abraham, istrinya cantik banget. Cantik sekali. Seketika juga Fir'aun bilang, ambil sebagai istriku. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu istri Abraham. Disebutnya apa? Itu saudaranya. Memang sebenarnya saudara-saudara. Tapi diambil istri oleh Abraham. Namun apapun alasannya, istri Abraham yaitu Sarah harus diakui sepenuhnya sebagai istri. Bukan pakai cara-cara dunia. Singkat cerita, Sarah ini saudara menjadi harem Fir'aun di Mesir. Menjadi harem
ya, ditaruh di istana Fir'aun. Tapi terhadap itu Allah memperingatkan Fir'aun bahwa itu adalah istri Abraham. Jangan disentuh. Ya. Abraham berusaha mengakui istrinya sebagai saudaranya. Sementara ia menenangkan nuraninya, memang benar kok dia saudaraku. Ya, walaupun memang istrinya itu benar saudaraku, jadi aku gak salah dong mengakui dia sebagai saudaraku gitu. Itu cara Abraham menenangkan hatinya. Tapi Allah tidak berkenan. Oleh sebab itu saudara, kalau orang yang sudah punya istri atau saudara punya suami, mengakui di hadapan siapa saja bahwa itu istriku, itu suamiku. Supaya apa? Supaya hal terburuk tidak terjadi. Hampir saja Abram mengalami hal yang terburuk, kehilangan istri karena akan diambil sebagai harem Fir'aun di Mesir. Ini menandakan bahwa sekalipun manusia unggul seperti itu, dia tetap manusia yang penuh kelemahan, rentan terhadap dosa dan kesalahan. Namun puji Tuhan, Allah tidak selesai di situ. Abram diselamatkan dari bencana kehilangan istri, saudara. Dari sini kita belajar. Yuk, kita setia kepada Allah. Setia kepada panggilan Tuhan. Taat setia kepada rencana Tuhan. Juga setia kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada apa yang Tuhan percayakan untuk kita, setia di dalamnya. Dengan demikian, mata kita akan selalu tertuju kepada Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian ini di hadapan Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Arahkan matamu kepada Tuhan. Mataku tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Amin Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekarang lagi. Ku mau selalu menyenangkan
Bapa di surga, terima kasih untuk teladan iman di dalam kehidupan Abram. Manusia pilihan Tuhan yang dipanggil untuk keluar dari kehidupan cara-cara dunia, baik di Ur Kasdim maupun di Haran. Dua tempat itu memang Tuhan memberkati Abram bersama dengan keluarga besarnya, bersama dengan ayahnya, bersama dengan istri dan keponakannya Lot. Diberkati. Namun Tuhan mau memilih Abraham untuk dijadikan bapa bangsa. Bapa bangsa bagi umat pilihan. Mau tidak mau harus keluar dari cara-cara dunia itu. Dari tempat penyembahan-penyembahan dewa-dewa yang menjijikkan Tuhan. Baik di Ur Kasdim maupun di Haran. Terhadap perintah Allah, Abraham taat dan setia. Abraham mengikuti seperti apa yang Tuhan mau. Dia meninggalkan negerinya. Dia meninggalkan sanak familinya. Dia meninggalkan kekayaannya. Dia hanya bawa beberapa untuk berjalan. Untuk bekal di jalan bersama dengan istri dan keponakannya. Ketaatan inilah yang diperlukan Tuhan sebagai kebenaran. Ketaatan Abraham inilah yang diperhitungkan sebagai imannya kepada Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas teladan iman yang kami pelajari malam hari ini. Mengajarkan kepada kami kalau Tuhan perintahkan kami melangkah kemana, kami akan melangkah. Kalau Tuhan perintahkan kami ke kiri, kami akan ke kiri. Ke kanan, kami akan ke kanan. Dengan demikian kami disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Meninggalkan segala sesuatu yang memberatkan hidup kami. Supaya kami menaati apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman ini memberkati kami. Kalau Tuhan bisa memakai Abraham, Tuhan bisa memakai kami semuanya. Barang siapa yang taat kepada Tuhan, barang siapa yang dengar-dengaran kepada perintah Allah, siapa yang percaya kepada tuntunan Tuhan Yesus Kristus, maka dia disebut sebagai keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Seperti yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 29. Ini kami ya Tuhan, ini anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang bergabung dalam program ini. Yang ambil bagian, yang terlibat, yang selalu tekun mengikuti Bible Study ini saudara. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka. Bagi yang berkesusahan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan jawaban doa atas kerinduan mereka. Terhadap sakit penyakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mari Bapa, Engkau Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan. Mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu disediakan Tuhan. Selama kami mengasihi Engkau, Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya mati kelaparan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lindungi daripada yang jahat anak-anak-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit. Dari keganasan COVID yang sedang melanda dunia ini. Kami percaya pagar Allah cukup bagi kami. Untuk kami terhindar dari malapetaka dan mara bahaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan disampaikan pada malam hari ini. Untuk memiliki ketaatan seperti yang Abram lakukan. Maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah usaha, bisnis, dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan,
dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam kasih pemeliharaan Tuhan Yesus. Tuhan berkati.